Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak hebatku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat di dalam belajar. Nah, anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha, hari ini kita masih akan mempelajari tematik, yaitu tema persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, anak-anak, hari ini kita telah memasuki pembelajaran tentang menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, anak-anak hebatku yang soleh dan soleha, sebelumnya mungkin Ananda sekalian sudah pernah mempelajari tentang cara membuat daftar pertanyaan. Nah, kata tanya yang dapat diajukan kita kenal dengan kata adik simba. Jadi berikut penggunaan kata tanya dan fungsinya. Nah, jadi adik simba itu singkatan dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi kata tanya apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian kata tanya di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Dan kata tanya siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri dan karakter tokoh. Nah, itu tadi fungsi dari kata tanya yang kita gunakan. Nah, jadi adik simba itu, sekali lagi Bu Lina ulangi, adik simba itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebagai contoh, perhatikan teks yang ada di halaman 23 yang berjudul Janji Perdana Menteri Koiso terhadap status Indonesia. Nah, di situ teksnya pada 7 September 1944 di sidang istimewa ke-85, Teikoku Ginkai atau Parlemen Jepang di Tokyo, Perdana Menteri Koiso mengumumkan tentang pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang, bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Namun, sebenarnya yang menyebabkan dikeluarkannya pernyataan tersebut adalah karena semakin terjepitnya angkatan perang Jepang dalam Perang Pasifik. Nah, dari teks tersebut, kita dapat membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya siapa. Contoh pertanyaannya, siapa yang mengumumkan pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang? Jawabannya, Perdana Menteri Koiso mengumumkan tentang pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Nah, itu contoh penggunaan kata tanya siapa. Jadi kalimat tanyanya diperhatikan, kemudian jawabannya juga diperhatikan dalam teks tersebut. Nah, untuk selanjutnya silahkan Anandaku melanjutkan tugas yang ada di halaman 24, bagian B, C, dan D. Jadi bagian B membuat pertanyaan, bagian C juga begitu, bagian D juga seperti itu. Jadi jawabannya sudah disiapkan, jadi sisa dibuatkan pertanyaan sehingga sesuai dengan jawabannya. Kemudian lanjut di halaman 26, nomor 3, juga membuat pertanyaan. Jadi bagian nomor 3, bagian A, B, C. Jadi silahkan dikerjakan dengan penuh semangat. Kemudian hasilnya dikirim ke WA-nya Bu Lina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.